Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novia LPG. Kali ini kita akan membahas mengenai tutorial Melia Lab Creator. Langsung saja kita meluncur ke Melia Lab Creatornya ya. Nah, ini adalah sebuah Melia Lab Creator ya, untuk kita membuat desain konten pembelajaran virtual reality menggunakan Melia Labs. Nah, di sini kita bisa menampilkan apa saja ya yang bisa kita desain untuk sebuah konten pembelajaran ataupun konten apapun ya. Misal kita akan membuat sebuah latar pegunungan ini. Nah, seperti ini kita sedang berada di sebuah pegunungan, misal seperti ini. Nah, di sini yang akan kita coba untuk pahami adalah mengenai standpoint. Apa itu standpoint? Standpoint adalah sebuah titik ya, yang bisa kita gunakan sebagai alat pemindah tempat ya. Jadi standpoint itu gunanya nanti adalah sebagai titik tempat kita memindahkan si player ini berpindah-pindah ke lokasi yang lain menggunakan standpoint. Misal kita contohkan seperti ini. Ini adalah contoh si playernya. Si player nanti akan maju ya. Saya akan coba buat seperti ini. Si player akan maju ke depan sini. Kita harus menggunakan standpoint untuk melihatnya bisa maju ke depan. Nah, ya seperti itu. Jadi kita pilih interaction, kemudian pilih standpoint. Klik standpoint, kita drag and drop di sebelah sini. Nah, bentuk dari standpoint itu sendiri adalah seperti ini, ya. Jadi dia berwarna biru di pinggirnya dan ada titik kuning di tengahnya. Ini adalah titik ininya ya, apa namanya? Titik fokusnya gitu ya. Nah, jika kita hidupkan grid seperti ini, batasnya, maka akan kelihatan bahwa standpoint ini berada di belakang dari si player. Maka harus kita pindahkan untuk berada di depan dari dari si player. Nah, jarak antara player dengan standpoint ini usahakan tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu tinggi ya. Jadi usahakan mata dari si player ini menuju ke standpoint ini harus benar-benar berhadapan, agar ketika player nanti atau pengguna menggunakan virtual reality ini tidak mendangak seperti itu. Jadi tepat berada di depannya seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh peletakan dari standpoint. Standpoint yang pertama. Nah, untuk standpoint ini perlu diperhatikan bahwa standpoint ini akan terlihat di dalam virtual reality nanti. Itu standpoint yang pertama. Kemudian jika kita membuat standpoint yang lain, maka standpoint yang kedua muncul dan standpoint yang pertama akan tetap ada. Tetapi jika sudah ada 3 standpoint, misal kita contohkan seperti ini, saya duplikat saja standpointnya agar lebih cepat ya, seperti ini. Kita duplikat lagi. Nah, seperti ini. Jadi standpoint yang pertama ini si peserta nanti akan melihat standpoint pertama ya. Standpoint pertama terlihat, kemudian dia berjalan ke sini. Ketika si player ini berada di standpoint pertama, ya berada di standpoint pertama, maka standpoint kedua ini nanti akan terlihat, tetapi standpoint yang ketiga ini tidak akan terlihat, ya, tidak akan terlihat. Nah, hanya standpoint setelahnya dan sebelumnya yang bisa terlihat. Nah, kemudian ketika nanti player ini sudah pindah dari standpoint pertama pindah ke standpoint kedua, maka yang terlihat nanti adalah standpoint ketiga dan standpoint pertama. Jika nanti ada standpoint keempat, kelima, dan seterusnya, itu tidak akan terlihat. Maka untuk peletakan standpoint ini harus benar-benar urutan, tidak boleh acak ya. Jadi kita mau mengarah ke sini misalnya, itu harus standpoint pertama. Mengarah lagi ke arah sini itu harus standpoint yang kedua. Mengarah lagi ke sini itu harus standpoint yang ketiga. Tidak bisa diacak-acak. Misal standpoint ketiganya kita taruh di sini dan standpoint pertamanya kita taruh di sebelah sini. Ini tidak akan terlihat nanti. Jarak dari standpoint ini sesuai dengan grid ini ya. Grid ini adalah sebuah ilustrasi bahwa setiap satu petak ini berada dalam 1 meter persegi. Jadi jarak dari sini ke sini ini adalah 1 meter.
2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. Berarti standpoint ini berada pada 5 meteran, seperti itu. Nah, jarak standpoint ini akan terlihat ya maksimal sekali di 20 meter. Jadi jika lebih dari 20 meter maka standpoint ini tidak akan terlihat kembali. Ya, seperti itu. Nah, yang poin paling penting adalah standpoint ini tidak boleh acak-acakan ya, tidak boleh acak-acakan, harus urutan. Standpoint pertama, standpoint kedua, kemudian baru standpoint ketiga sesuai dengan alur ataupun jalan dari konten virtual reality yang akan kita buat. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, share ke teman-teman agar bermanfaat. Jika ada yang bingung-bingung, silakan utarakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.